Turnamen sepak bola antar kampung di Desa Buku Maadu, Halmahera Barat diwarnai bentrokan hingga ke perkampungan warga. Pelatih salah satu tim bahkan babak belur lantaran dikeroyok massa. Bentrok antar pemain dan supporter terjadi di laga final turnamen sepak bola Immanuel Cup 1 antara tim Muria dari Desa Tauro melawan tim Domato dari Desa Domato, Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Sejumlah ibu-ibu berteriak histeris saat bentrokan meluas hingga masuk permukiman warga. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan kayu. Kericuhan terjadi karena wasit membiarkan pelanggaran handsball yang dilakukan tim Muria. Pemain dan supporter tim Domato pun naik pitam sehingga bentrokan tak terhindarkan. Dalam bentrokan tersebut, pelatih tim Muria dikeroyok supporter lawan hingga harus dirawat di rumah sakit. Korban mengaku sebelum dikeroyok sempat terlibat adu mulut dengan salah satu pemain tim Domato yang berstatus anggota polisi di Polsek Jailolo Selatan. Pemain yang polisi itu, terus saya ada yang dipanggil, hati yang ke sana dulu, ya saya ke sana saya bilang begini Pak, ini kan anggota terada, saya bilang begitu Pak, ini kan salah satu anggota, maksudnya Pak ini terada, alas sampai ada ini menghindar maksudnya dia berjalan tuh, kakek langsung dia masa itu lari kemari pemain dengan dompet supporter deh, lari kemari langsung pukul, cuma karena saya ada ini dia jatuh, kalau dia terjatuh pemain apa? Atas peristiwa bentrokan ini, keluarga korban melapor ke Polres Halmahera Barat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Banjir merendam 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Sebanyak 18.000 jiwa terdampak, rumah dan sejumlah fasilitas umum juga terendam banjir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil merendam 25 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Berdasarkan laporan petugas Pusdalops BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi berdampak pada 4.628 KK yang terdiri dari 18.633 jiwa. Bukan hanya merendam rumah warga, namun sejumlah fasilitas umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan akses jalan penghubung antar kecamatan dan antar desa juga terendam. Warga di Kecamatan Gunung Meriah mengaku tidak bisa beraktivitas dan menyebabkan sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kita pastikan mereka tetap di posisi di rumah masing-masing, walaupun ada yang agak tinggi ya, dia ada ke tempat tetangga sebelah yang memang yang sudah agak terendam ya, tidak bisa lagi dia di rumahnya, tapi dia ada rumah-rumah tetangga. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan 1 unit jembatan roboh sehingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte melaporkan. Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Capres nomor urut 3 tersebut mendorong mahasiswa untuk terus berperan aktif membangun sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Calon Presiden Ganjar Pranowo disambut antusias oleh ratusan mahasiswa di Plaza Kolam Makale saat memberikan kuliah umum di Kampus 1 UKI Toraja, Sulawesi Selatan. Memasuki Kampus 1 UKI Toraja, rombongan Capres nomor urut 3 tersebut disambut tarian adat Toraja. Ganjar memberikan materi kuliah umum terkait tantangan dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ganjar mendorong mahasiswa terus berperan aktif membangun sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Concernnya sama adalah pengembangan SDM dan bagaimana perguruan tinggi wabil khusus di Indonesia Timur. Saya kira UKI punya komitmen yang cukup bagus. Pak Ganjar kalau mau bangun Indonesia Timur, kami bisa berpartisipasi. Saya bayangkan kalau kemudian ada keunggulan-keunggulan setiap perguruan tinggi, mau swasta, mau negeri, punya komitmen tinggi, rasa-rasanya penting untuk memberikan penugasan kepada mereka. Usai kuliah umum, Ganjar mendapat cenderamata berbentuk plakat dari Rektor UKI Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan.
RSUD Oto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mempersiapkan dokter dan ruangan khusus bagi calon legislatif atau caleg yang stres akibat gagal terpilih pada pemilu 2024. Dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan jika ada caleg yang memiliki gejala gangguan jiwa berat pasca pemilu. Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mempersiapkan ruangan khusus bagi calon legislatif atau caleg yang gagal terpilih pada pemilu 2024. Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata mempersiapkan 10 ruangan khusus, namun tidak menutup kemungkinan ruangan khusus tersebut akan ditambah. Ruangan disiapkan untuk merawat caleg yang terdeteksi gejala stres. Ruangan khusus rawat inap juga disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu seperti gelisah, gemetar, susah tidur, tertekan, dan cemas. Dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan mengantisipasi caleg yang depresi pasca pemilu. Pasca pemilu ya, kita sebenarnya sudah punya dokter spesialis penyakit jiwa. Termasuk itu untuk kegiatan pasien-pasien yang kasus ringan itu bisa dilakukan dengan rawat inap. Kalau untuk rawat inap, memang sampai saat ini kita masih belum punya ruangan untuk pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau arahan pimpinan harus dilaksanakan, kita siap Pak. Karena kita punya potensi 314 tempat tidur yang baru dimanfaatkan itu di angka 250. Guna persiapan yang lebih baik, RS Oto Iskandar Dinata juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk pelayanan yang lebih maksimal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan. Pemirsa, insiden terjadi dalam perayaan Hari Guru Nasional di Kota Bekasi, Jawa Barat. Balon gas yang akan dilepaskan ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api. Akibatnya 10 guru terluka, 2 diantaranya harus rawat inap. Inilah detik-detik puluhan balon gas yang akan dilepaskan ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api saat perayaan Hari Guru Nasional di Sekolah Dasar Negeri Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. 10 guru pria dan wanita yang sedang memegang tali balon gas yang meledak terluka di wajah dan tangan. Setelah dirujuk ke rumah sakit, 8 korban diperbolehkan pulang karena hanya luka ringan. Sementara 2 guru lainnya harus menjalani rawat inap. Polsek Bantar Gebang masih meminta keterangan saksi dan melakukan penyelidikan. Panik terpergok mesum di dalam mobil. Seorang pria Parubaya di Medan, Sumatera Utara menabrak satpam hingga tewas. Pelaku melajukan mobilnya dengan kondisi korban berada di atas mobil. Terekam CCTV detik-detik mobil minibus yang menabrak seorang satpam hingga tewas di parkiran Yanglim Plaza Medan, Jalan Emas, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya korban Biston Simanjuntak, satpam yang sedang melaksanakan patroli, melihat mobil yang parkir mencurigakan. Korban dengan rekannya mendatangi mobil tersebut mendapati pengemudi mobil sedang melakukan tindak asusila. Korban sempat menegur pengendara mobil namun tidak diindahkan. Setelah ditegur kembali, pengemudi diduga panik langsung menabrak korban yang berada di depan mobil. Kondisi korban berada di atas mobil, terjatuh hingga tewas akibat pengemudi berkendara dengan zigzag. Si korban, dia di muka, turun, nggak mau. Digasnya aja lah, naiklah dia bang. Udah terlanggar itu naiklah dia ya kan. Rupanya pas tekongan situ bang, kalau terus ini laju di zigzagnya mobil itu bang. Terjatuhlah dia. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku, Ginto, sudah diamankan di Polsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Usai diguyur hujan deras, sebuah pohon besar tumbang menimpa pintu masuk tol Ciujung, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya pengendara mobil yang akan masuk ke pintu tol arah Jakarta sempat dialihkan masuk ke tol Cikande. Tumbangnya pohon besar ini merusak tiang lampu penerangan jalan di atap pintu tol Ciujung dan 1 palang pintu Sabtu sore. Pintu tol masuk yang hendak ke arah Jakarta sempat ditutup sementara karena terhalang pohon besar yang tumbang. Pohon besar tumbang karena turunnya hujan cukup deras disertai angin kencang.
Petugas kebersihan dari pihak tol diturunkan untuk menyingkirkan pohon yang tumbang menutupi jalan agar tidak menghambat perjalanan pengendara mobil yang hendak ke Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pintu tol sempat ditutup sementara hingga pengendara mobil yang akan masuk ke pintu tol Ciujung dialihkan masuk ke tol Cikande. Sementara itu, sebuah pohon tua ambruk dan menimpa seorang pengendara motor di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya korban bersama anaknya yang masih balita mengalami patah tulang kaki dan dibawa ke rumah sakit. Sepeda motor ini ringsek usai tertimpa sebuah pohon tua yang ambruk diterjang angin kencang di Blora, Jawa Tengah. Seorang wanita pengendara motor bersama anaknya yang masih balita menjadi korban tertimpa pohon tumbang. Akibatnya keduanya mengalami patah tulang kaki. Peristiwa berawal saat korban akan pulang ke rumah bersama anaknya. Namun tiba-tiba pohon kelampis tua roboh dan langsung menimpa keduanya. Kini korban bernama Anita Sari bersama anaknya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sepeda motor korban. Pemirsa, titik nol Trawas di Kecamatan Trawas, Mojokerto kini menjadi salah satu tempat nongkrong favorit anak muda. Meski harus duduk di pinggir jalan, pengunjung bisa menikmati pemandangan senja di antara pegunungan Penanggungan dan Gunung Welirang. Jalan beton di tengah sawah yang terletak di Kecamatan Trawas, Mojokerto ini sedang viral. Dinamakan titik nol Trawas, lokasi ini jadi tempat anak muda berkumpul sambil menikmati udara sejuk pegunungan dan melihat senja matahari terbenam. Makin lengkap, di tempat ini juga terdapat kafe yang sediakan bermacam minuman dan cemilan. Duduk di pinggir jalan bersama teman atau keluarga, ditemani secangkir kopi dan sejuknya udara pegunungan menjadi kenikmatan tersendiri. Karena view-nya di sini sangat bagus karena bisa melihat pemandangan dua gunung. Itu gunung apa sih? Yang di sini Gunung Penanggungan, yang di sana Gunung Welirang. Memiliki pemandangan indah karena terletak di antara Gunung Penanggungan dan Welirang, titik nol Trawas membuat pengunjung betah berlama-lama. Pemuda desa setempat kemudian melengkapinya dengan mengelola usaha kafe. Kalau awalnya ini dulu dikelola oleh pemuda, jadi dari pemuda kita hitungannya pun untuk membuat usaha lah. Jadi kalau untuk biaya dulu kita patungan dari pemuda sendiri, nanti kita akhirnya kita kelola, kita masukkan ke kas, terus sisanya kita bagikan untuk yang kerja. Para pengunjung tak hanya dari dalam kota, tapi juga dari kota lain seperti Surabaya dan Sidoarjo. Untuk berkunjung ke tempat ini, ada baiknya menggunakan sepeda motor karena jalannya tidak terlalu luas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan. Memanfaatkan lahan sempit di tengah kampung, seorang warga Kendal, Jawa Tengah sukses membudidayakan melon golden dengan sistem hidroponik. Warga dan pengunjung bisa memetik melon golden di greenhouse yang dibuat di tengah kampung. Didik Kurniawan, warga Patebon, Kendal, Jawa Tengah berhasil membudidayakan melon jenis golden memanfaatkan lahan sempit di tengah kampung. Budidaya melon sistem hidroponik dengan konsep greenhouse. Melon segar tampak menggantung dengan ukuran buah yang besar. Saat panen, Didik pun memasarkan melon dengan cara terbilang unik. Warga yang ingin menikmati kelezatan melon golden bisa memetik sendiri buah yang mereka inginkan. Petik melon golden hidroponik pun menjadi daya tarik sekaligus menginspirasi warga untuk belajar membudidayakan secara efisien. Manis, ini cenderung seger. Seger ya? Ya, di Kendal ini baru ada skala ini nggak Mas? Iya, ini baru ini kemarin kan penasaran juga ini dari teman-teman kok katanya ada semacam ini, jadi langsung meluncur ke sini. Buat greenhouse saja gitu tuh. Kalau greenhouse itu kan lebih safety, panas nggak kepanasan, sinar ultraviolet, dan lebih safety lagi Pak. Kalau dindingnya pakai insect net, kutu-kutuan minim lah.
betul-betul bisa masuk gitu. Harga melon golden hydroponic dijual Rp20.000 per kilogram. Rata-rata melon yang dihasilkan antara 2 hingga 3 kilogram. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2023. Acara yang bertemakan Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap profesi guru di Indonesia. Acara yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, dihadiri ribuan guru dari seluruh Indonesia. Presiden Jokowi turut memberikan hadiah secara simbolis kepada 5 guru yang inovatif dan dedikatif. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa acara ini menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada guru yang telah mendedikasikan diri ke anak-anak bangsa. Jokowi juga menekankan bahwa guru berkewajiban untuk terus berinovasi dan berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul. Sebelum hadir di acara ini, Jokowi juga menghadiri HUT PGRI ke-78 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan Hari Guru di Jakarta dan daerah lainnya berlangsung meriah. Di beberapa sekolah, para murid menampilkan pertunjukan seni musik hingga teater yang dipersembahkan khusus untuk guru. Peringatan Hari Guru Nasional berlangsung meriah di Sekolah Dasar Jati Makmur 5, Pondok Gede, Bekasi. Para siswa memberikan persembahan spesial yakni berupa lagu, bermain angklung hingga puisi untuk para guru. Bahkan para siswa juga berikan cenderamata kepada guru usai melaksanakan upacara. Usai pertunjukan, giliran orang tua siswa yang unjuk kebolehan yakni menari flash mob. Para guru dan murid pun ikutan menari dan berjoget. Di Surabaya, pelajar SMA Muhammadiyah II memeriahkan Hari Guru dengan pertunjukan drama dan seni teater. Para pelajar bahkan sampai mengenakan berbagai kostum dan makeup unik sebagai pendukung. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tidak kecewakan para guru. Siapanya juga bikin properti sama teman-teman semua ini, terus latihan buat para aktor, penarinya juga. Berapa lama persiapannya? 2 minggu. 2 minggu. Ada kesulitan nggak? Oh ada Pak, pasti Pak. Salah satunya apa? Properti. Properti ya. Tak hanya pentas drama, juga ditampilkan karya seni rupa para pelajar berupa lukisan maupun gambar karikatur. Tim Liputan melaporkan. Lebih dari 15.000 santri menggelar aksi bela Palestina di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengasuh dan santri pondok mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan Palestina. 15.000 santri menggelar sholat goib di lapangan terminal makam Gus Dur di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang. Usai sholat goib, pengasuh pondok dan santri menggelar doa bersama dan orasi. Selain santri Tebu Ireng, santri dari pondok-pondok lain di sekitar Tebu Ireng juga turut dalam aksi bela Palestina tersebut. Pimpinan pondok mengeluarkan maklumat mengutuk genosida di Palestina yang dilakukan Zionis Israel. Selain sholat dan doa bersama, para santri juga menggalang dana yang akan disalurkan untuk kepentingan perjuangan Palestina. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudipyo meninjau langsung pelaksanaan kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di venue Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Angela mendukung penuh kejuaraan yang juga bagian dari sport tourism ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudipyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang Ekonomi Digital dan Kreatif meninjau pelaksanaan kejuaraan Endurance Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Waterfront City, Samosir, Sumatera Utara. Di venue ini, Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud MD tersebut menyaksikan pelaksanaan seri Endurance Aquabike Jet Ski World Championship 2023.
Di sini para pembalap jet ski aquabike beradu cepat dan bertahan selama 35 menit di lintasan sepanjang kurang lebih 1,5 km tersebut. Aquabike Jet Ski World Championship 2023 digelar di 4 kabupaten sekaligus, yakni Toba, Karo, Dairi, dan Samosir pada 22 hingga 26 November 2023. Event diikuti lebih dari 100 pebalap internasional dari 20 negara serta 10 pebalap nasional. Angela memastikan event tersebut akan memberikan dampak langsung kepada pelaku pariwisata di Danau Toba, termasuk pelaku industri hotel, homestay, restoran, termasuk UMKM. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Anggita Disastra, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.